Oknum anggota DPRD Kota Depok ditetapkan jadi tersangka pencabulan anak di bawah umur oleh Polres Metro Depok. Penetapan tersangka ini dilakukan selang 6 bulan setelah kejadian. Rencananya polisi akan memanggil anggota DPRD berinisial RK tersebut sebagai tersangka pada Senin 6 Januari mendatang. Adapun sebelumnya, RK dilaporkan karena diduga mencabuli remaja berusia 15 tahun. Selengkapnya, mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribunnews Depok, Rifki Ibnumas. Selamat siang, Rifki. Selamat siang rekan Rizka. Baik, Rifki bisa dijelaskan apa yang membuat polisi akhirnya menetapkan mereka sebagai tersangka? Apakah ada barang bukti yang kemudian menguatkan penetapan tersangka ini, Rifki? Baik rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada, diinformasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat, di mana pihak kepolisian dalam hari ini unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Depok telah menetapkan anggota DPRD Kota Depok berinisial RK sebagai tersangka dalam kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap gadis SMP usia 15 tahun. Penetapan status tersangka ini dikonfirmasi oleh Kanit TPA Polres Metro Depok itu Dwi Santi, di mana menurut pihak kepolisian bahwasanya penetapan tersangka ini memang sudah melalui penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Metro Depok sejak kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Metro Depok oleh orang tua korban. Adapun kejadian pencabulan ataupun persetubuhan anak di bawah umur tersebut memang terjadi cukup lama. Sebenarnya terjadi pada 12 Juli 2024 lalu, artinya sudah sekitar 6 bulan pasca kejadian hingga akhirnya pihak kepolisian menjatuhkan status tersangka terhadap terduga pelaku. Pihak kepolisian sendiri memang dulu menjelaskan alasan ataupun bukti-bukti yang menguatkan status tersangka terhadap pelaku. Namun nantinya memang pihak kepolisian akan memanggil tersangka pada Senin mendatang untuk menggali informasi terkait kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut. Baik, Rifki, lalu bagaimana tanggapan dari pihak korban mengenai penetapan tersangka terhadap RK? Kemarin dari kuasa hukum korban sendiri mengapresiasi langkah pihak kepolisian untuk menetapkan status tersangka terhadap anggota DPRD Kota Depok berinisial RK. Kuasa hukum korban bersyukur bahwasannya penetapan tersangka merupakan hadiah tahun baru 2025. Kuasa hukum korban juga menekankan bahwasanya dalam kasus kekerasan seksual tidak ada hak imunitas atau kekebalan. Baik kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh presiden, oleh pejabat, bahkan oleh anggota Dewan sekalipun. Untuk itu dari kuasa hukum korban menekankan agar terduga pelaku berinisial RK yang merupakan anggota Dewan DPRD Kota Depok dapat dijatuhi atau dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, Rifki, sebenarnya korban ini jaraknya cukup jauh umurnya dengan pelaku. Bagaimana korban bisa mengenal pelaku? Baik, rekan Rizka. Jadi awal mula perkenalan antara korban dengan pelaku dari keterangan ibu korban yang diceritakan ke pihak kepolisian. Awalnya memang korban diperkenalkan oleh ibunya, di mana saat itu ibu korban bermaksud mengenalkan putrinya untuk meminta bantuan agar dicarikan sekolah, di mana saat itu memang korban hendak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Namun, bukannya korban ditolong oleh pelaku yang merupakan anggota dewan,
justru korban mendapatkan kekerasan seksual dari tersangka. Oke, baik. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak DPRD Kota Depok terkait dengan kasus hukum yang menjerat anggotanya ini? Oke. Baik, Tribunnews Depok sendiri telah mencoba untuk menghubungi Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, namun saat dihubungi memang Ade sendiri menjelaskan bahwasannya kasus pencabulan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kota Depok ini nantinya memang akan dibahas oleh Badan Kehormatan Dewan, dan saat ini memang dari Badan Kehormatan Dewan sendiri belum memberikan statement ataupun penjelasan terkait adanya dugaan anggota DPRD Kota Depok yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan. Baik. Terima kasih informasinya jurnalis Tribunnews Depok M. Rifki Ibnu Masih terkait dengan penetapan tersangka oknum anggota DPRD Kota Depok. Selamat bertugas kembali. Ya, ini adalah hadiah tahun baru yang luar biasa ya, di mana satu langkah maju telah dilakukan di Kota Depok, bahwasanya perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah perkara pidana, tidak peduli siapapun pelakunya. Halo? Ya. Mas, yang terutama soal si anggota DPRD ini ya, yang akhirnya telah menjadi tersangka. Harapannya Mbak, kemudian dengan adanya penetapan ini? Sebagai pejabat, saya rasa tidak dibolehkan siapapun, termasuk presiden, menteri, anggota DPR RI, apalagi DPRD Depok, mereka tidak mempunyai impunitas jika kasusnya adalah kekerasan seksual. Jadi tidak ada hak prerogatif bagi siapapun di kolong langit bumi Indonesia jika dia adalah pelaku kekerasan seksual, maka memang harus diimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Termasuk juga dicopot dari jabatannya ya? Kalau dicopot dari jabatannya itu kan prosedur ya, mekanisme ya. Kayak misalkan pastinya ada dalam undang-undang itu sudah disebutkan sanksi-sanksi. Secara etik dan moral tentu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sip. Oke deh, ini sendiri sampai saat ini seperti apa? Kondisi korban secara fisik sehat, tapi kita nggak bisa simpulkan bagaimana kondisi korban secara mental ya. Yang pasti sampai hari ini masih belum bisa bersekolah karena berdasarkan SOP dari Dinas Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan, ketidakhadiran siswa korban dalam hal ini karena berurusan dengan pemeriksaan hukum menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan. Terus gimana? Berarti dia tinggal kelas Mbak, apa gimana? Sementara masih dalam kerangka pemulihan psikologis. Dan yang pasti korban akan difasilitasi untuk bisa mengakses pendidikan. Dalam hal ini mungkin kalau dia mau bisa mengejar kelulusan di tahun ini, bisa mengikuti program sekolah paket. Dan ini dari UPT DPPA yang membantu untuk mengkomunikasikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.